Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Dila Tutor. Di kesempatan kali ini saya sedang ngasih makan ikan nila yang berusia sekitar 1 bulanan. Ikannya itu sangat agresif dan ketika dikasih makan langsung menyerbu seperti inilah ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali melihat channel ini, terima kasihlah berkunjung. Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Ini ikan nila sebagai informasi saja, ikan nila yang ditebar di kolam terpal ya, kolam terpal yang berukuran 2x1, juga untuk kedalaman sekitar 50 sampai 60 cm. Di sini saya membudidayakan ikan nila merah, ditebar sekitar 100 ekor dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Dan di sini juga tanpa aerator, juga tanpa pompa air. Tapi mengapa ini ikan masih hidup dan bertahan ya? Yaitu saya dengan cara seperti di video sebelumnya ya, caranya saya sudah kasih tutorialnya, yaitu dengan cara menggelontorkan air selang ke dalam kolam ini sekitar 3 sampai 4 jam, dan itu dilakukan saya setiap hari. Jadi setiap pagi ataupun sore, kadang kalau tidak pagi saya lakukan sore hari, itu agar airnya itu tetap jernih dan ketika kotoran-kotorannya itu tidak menjadi amoniak. Jadi kalau misalkan kotoran itu sudah dan juga bekas pakan yang tidak habis itu jadi amoniak dan akan mengganggu perkembangan ikan. Jadi kualitas air menjadi buruk. Itu saya lakukan untuk dikucur dengan air dari selang. Kebetulan airnya itu melimpah. Kebetulan saya punya air selang yang melimpah, yang terpusat di mata airnya. Jadi dengan cara itu saya lakukan. Jadi ikan itu tetap hidup dan juga kalau bahasanya tidak mabok lah. Kalau tidak mabok. Dan tips yang selanjutnya yaitu mengapa di kolam saya itu ada daun pepaya, itu akan menjaga kualitas air tetap bagus. Dan juga saya melihat dari para pembudidaya itu selalu memakai daun pepaya. Dan ini saya baru belajar. Kebetulan saya juga pernah di kolam tanah, namun resikonya kalau di kolam tanah itu yang pertama, kalau misalkan jauh dari rumah, kolam tanah itu banyak hama ya. Hama, kalau disebut hama dari apapun ya, banyak hama dan airnya pun tidak terkontrol. Maka di sini di tempat ini kebetulan ini selain hobi juga saya ingin mencoba untuk ternak di kolam terpal ya. Kalau misalkan di kolam terpal yang berukuran kecil bagus dan perkembangannya bagus, nanti saya akan tingkatkan lagi dengan kolam terpal yang berukuran besar. Ini sebagai bahan uji coba. Lalu kenapa memilih ikan nila merah? Karena ikan nila itu termasuk ikan yang bagus untuk dibudidaya. Dan kalau misalkan kita lihat di data atau dari data di berbagai sumber di internet juga saya lihat bahwa ternyata ikan nila itu ikan kedua paling banyak dibudidaya setelah ikan emas. Karena ikan nila itu mampu beradaptasi dengan risiko yang minim. Jadi mampu beradaptasi baik dengan air, kualitas airnya, dengan suhunya,
itu ikan mampu beradaptasi sehingga kerentanan atau kematiannya pun itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan budidaya ikan gurame ataupun ikan lele. Kalau ikan lele dan gurame itu harus punya perawatan yang lebih ekstra. Ataupun ikan emas. Kalau ikan emas itu memang harus perlu aerator ataupun pompa air agar oksigen tercukupi. Dan ikan nila ini mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum tahu bahwa di kolam saya ini saya tebar juga 10 ekor ikan emas. Jadi dicampur antara ikan nila ataupun ikan emas. Kalau misalkan kita fokusnya di ikan nila, maka yang banyak yaitu ikan nilanya. Dan itu yang ikan emasnya ya misalkan berbanding angka, jika kita merawat ikan nila 80 ekor maka cukup 10 ekor atau 15 ekor ikan emasnya aja. Tapi jangan setengah-setengah, misalkan 100 ekor nila 50 dan emas 50, itu dampaknya itu tidak akan fokus dan malah menghambur-hamburkan biaya. Dan untuk diketahui bahwa saya membudidaya ini ukuran 1 kali 2 meter dengan kedalaman 60 cm itu biayanya sangat Pada murah. kali ini saya tidak Kalau akan kolam panjang terpal lebar, itu ingin sangat mengupas seputar murah. ikan nila. Boleh percaya atau tidak, saya budidaya ini dengan budget 200.000 termasuk pakan, termasuk bibit, termasuk terpal, itu cukup. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin budidaya ikan ya silahkan, jika mau mencoba ya selamat mencoba. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan tutorial, melainkan ini hanya bincang-bincang saja. Ya mohon maaf apabila dalam uraiannya banyak kata-kata yang kurang jelas atau terlalu cepat ya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.